Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi pada pertemuan kali ini, materi akidah akhlak bab 3. Untuk semester 2 kita akan belajar tentang akhlak tercela kepada Allah, atau bisa disebut juga dengan akhlak madmumah. Akan ada dua akhlak tercela kepada Allah yang akan kita pelajari. Yang pertama ada riya, kemudian yang kedua ada nifak. Langsung saja kita bahas. Yang pertama ada riya. Secara bahasa, riya artinya adalah memperlihatkan atau memamerkan. Riya yaitu pamer ya. Nah, secara istilah, riya adalah memperlihatkan sesuatu kepada orang lain, baik berupa barang maupun perbuatan yang dilakukan agar orang lain melihat dan kemudian memujinya. Nah, riya itu sama dengan sum'ah. Riya merupakan suatu sifat suka menampilkan diri dalam beramal agar amal tersebut dilihat oleh orang sehingga mendapatkan simpati atau pujian. Nah, sedangkan sum'ah itu sifatnya suka menceritakan amal perbuatan agar amal tersebut didengar orang sehingga mendapat simpati dan pujian. Jadi kalau riya itu lebih ke perbuatan ya, jadi menunjukkan perbuatan agar dipuji, sedangkan sum'ah itu lebih pada menceritakan agar mendapat pujian. Jadi misalkan kalau riya itu misalkan rajin ke masjid karena ada maunya, misalkan karena ada seseorang yang disukai yang rumahnya dekat masjid misalnya. Sedangkan sum'ah itu dia menceritakan kepada orang lain, misalkan setelah bersedekah dia bercerita. Dampak dari riya. Jadi riya ini adalah perbuatan yang harus kita hindari. Kenapa? Karena banyak sekali dampak dari riya ini. Salah satunya yaitu menghapus pahala amal baik. Nah, jadi ketika kita sudah berbuat baik, beramal baik, kemudian kita pamerkan, maka hilang sudah amal perbuatan kita itu. Jadi pahalanya akan hilang, percuma. Kemudian kesenjangan sosial antar sesama. Nah, ini juga bisa menimbulkan kesenjangan sosial. Kenapa? Karena dengan adanya riya itu tadi, dengan memamerkan, akhirnya bersaing, saling memamerkan. Seperti itu. Kemudian menimbulkan kesombongan. Jadi biasanya orang yang karena riya ini akhirnya menimbulkan sifat sombong. Menimbulkan karakter suka dipuji. Nah, menyebabkan ketidaktentraman masyarakat. Nah, ini akhirnya jadi meresahkan karena ada timbul persaingan yang mungkin bisa jadi malah membuat permusuhan. Kemudian mendapat dosa besar. Kenapa? Karena riya adalah syirik. Nah, riya sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama namanya riya jali, yaitu ibadah atau kebaikan yang sengaja dilakukan di depan orang lain dengan tujuan untuk tidak mengagungkan Allah, melainkan untuk mencari pujian dari orang lain. Jadi akhirnya ibadah itu tidak ikhlas. Nah, ini riya jali namanya. Kemudian yang kedua ada riya khafi. Nah, riya khafi ini adalah ibadah atau kebaikan yang dilakukan secara terang-terangan dengan maksud agar dihormati dan dimuliakan oleh masyarakat. Jadi ini, kalau riya jali itu sengaja melakukan kebaikan di depan orang lain agar dipuji, sedangkan riya khafi yaitu melakukan ibadah atau kebaikan dilakukan secara terang-terangan agar dihormati. Jadi riya jali yaitu beribadah itu tidak untuk mengagungkan Allah tetapi untuk mencari pujian dari orang lain. Sedangkan riya khafi itu ibadah atau kebaikan yang dilakukan secara terang-terangan dengan maksud agar dihormati dan dimuliakan oleh masyarakat. Selanjutnya adalah contoh perbuatan riya. Nah, yang pertama membicarakan amal perbuatan baik, jadi pamer. Nah, itu namanya riya. Kemudian beribadah dengan khusyuk karena seseorang yang dicintainya, bukan semata-mata karena Allah. Jadi kemudian selalu mengingat-ingat bantuan dan pemberian darinya. Jadi diungkit-ungkit kebaikan yang sudah dia lakukan. Kemudian menyombongkan kekayaannya, kepandaiannya, keelokan dirinya dan lain-lain sebagainya. Jadi sombong, menyombongkan apa yang dia punya.
Nah, cara menghindari riya bagaimana? Yang pertama yaitu selalu mengingat nikmat Allah, selalu bersyukur dan selalu mengingat nikmat Allah. Kemudian yang kedua, selalu mengingat ancaman Allah bagi yang riya. Jadi ingat bahwa riya itu merupakan syirik, sehingga kita harus menghindari perbuatan riya. Nah, kemudian selalu menumbuhkan jiwa untuk menghilangkan perasaan yang ingin dipuji dan diperhatikan orang lain. Jadi harus berusaha menumbuhkan jiwa atau menghilangkan perasaan ingin dipuji. Yang terakhir, selalu menumbuhkan jiwa dan perasaan ikhlas beramal kepada siapa saja dan di mana saja. Jadi ikhlas, tidak usah mengungkit-ungkit kebaikan, tidak usah mengharapkan imbalan, mengharapkan pujian, tetapi ikhlas. Kemudian selanjutnya adalah nifak. Nifak secara bahasa adalah nafiko al-yarbu, artinya lubang hewan sejenis tikus. Maksudnya apa? Nah, maksudnya adalah bila masuk ke lubang satu kemudian keluar lewat lubang yang lainnya. Nifak adalah ketidaksamaan antara hati dan pikiran. Jadi istilahnya tak diistilahkan masuk ke dalam satu lubang, keluar dari lubang lain. Istilahnya bermuka dua. Nah, secara istilah, nifak merupakan perbuatan menyembunyikan kekafiran dalam hatinya dan menampakkan keimanannya dengan ucapan dan tindakan. Jadi tidak sinkron antara hati dan juga perbuatan juga pikiran. Tindakan yang dilakukan adalah kebohongan di hadapan dirinya sendiri dan di hadapan Allah. Jadi sebenarnya orang nifak atau orang munafik kita sebutnya. Nah, orang munafik itu adalah berbohong terhadap dirinya sendiri dan juga berbohong terhadap Allah. Nah, ada dua kategori nifak. Yang pertama, nifak i'tiqadi, yaitu menyatakan beriman kepada Allah tetapi dalam hatinya tidak ada keimanan sama sekali. Nah, ini dia membohongi Allah. Kemudian yang kedua adalah nifak amali, yaitu pengingkaran atas kebenaran dalam bentuk perbuatan. Jadi nifak amali ini lebih ke perbuatan, misalkan berbohong kepada sesama manusia. Nah, ini merupakan nifak amali. Nah, dikatakan dalam hadis riwayat Muslim, ayatul munafiqi thalathun. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba, apabila berkata selalu berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila berjanji selalu tidak ditepati. Wa idza tumina khona, dan apabila dipercaya selalu mengkhianati. Nah, itulah 3 tanda orang munafik. Nah, contoh perbuatan nifak atau munafik. Yang pertama, adu domba. Nah, jadi suka mengadu domba. Di sini ngomong A, di sana ngomong B. Di sini membela A, nanti di sana menjelek-jelekan A. Kemudian menghasut atau membuat perpecahan dan kerusuhan. Nah, ini juga tidak boleh, menghasut. Kemudian mencampur yang hak dan yang batil. Jadi tidak membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian dampak dari nifak menimbulkan perasaan negatif seperti menipu, berbohong, berkhianat, dan lain sebagainya. Menimbulkan kefasikan karena sering melupakan Allah. Menimbulkan suasana yang tidak stabil dan kondusif di masyarakat. Karena antara satu dengan yang lainnya tidak adanya kepercayaan. Karena kalau sudah munafik, sudah tidak dipercaya, akhirnya tidak akan ada kepercayaan satu sama lain. Menimbulkan sifat-sifat pengecut dan jalan pintas untuk kebahagiaan di dunia. Jadi orang yang munafik akhirnya nanti menimbulkan sifat pengecut. Contoh, korupsi. Kemudian nepotisme. Nah, korupsi contohnya. Korupsi itu adalah orang yang munafik. Cara menghindari nifak, yang pertama adalah selalu mengingat Allah. Yang kedua, selalu menenangkan jiwa untuk berjalan di jalan yang positif. Nah, ini jadi harus menahan diri sendiri untuk selalu berjalan di jalan yang positif. Selalu menumbuhkan jiwa yang kuat dalam menjalankan agama. Nah, ini jadi menjalankan agama dengan sungguh-sungguh. Selalu berusaha menjalankan segala sesuatu dengan ikhlas. Dan yang terakhir, menghindari pergaulan yang mengarah pada menipu, berbohong, ingkar janji, berkhianat, curang, dan lainnya. Ciri-ciri nifak sendiri, yang pertama, tidak mampu menegakkan sholat kecuali dengan malas-malasan. Ia merasa ragu terhadap
balasan Allah di akhirat nanti. Jadi tidak yakin dengan balasan yang diberikan Allah ketika di akhirat nanti. Makanya jadi ragu-ragu untuk melakukan sholat. Yang kedua, berpikir jangka pendek. Jadi hanya memikirkan kekayaan yang ada di dunia. Terbiasa dengan kebohongan, ingkar janji, dan khianat. Seperti tadi dijelaskan dalam sebuah hadis, ciri-ciri orang munafik itu ada 3: apabila berbicara berbohong, apabila berjanji ingkar, dan juga apabila dipercaya berkhianat. Yang keempat, tidak mampu beramar ma'ruf nahi mungkar. Jadi tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang benar, dan mana yang salah. Dan yang terakhir, seringkali menyindir dan menyakiti Nabi atau Islam. Jadi dalam perkataannya, pembicaraannya itu seringkali menyindir dan menyakiti Nabi ataupun agama Islam. Nah, itu tadi penjelasan kita hari ini. Terima kasih sudah menyimak. Selamat belajar. Siapkan semuanya, dipelajari bab 1, 2, dan 3 karena sebentar lagi kita akan melaksanakan penilaian tengah semester. Terima kasih dan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.